Tiga cara teman-teman ya yang perlu kita wajib ketahui ya untuk menjaga kelembapan tanah teman-teman ya, agar tanah itu tetap stabil eh, dan juga bisa memberikan efek positif ya terhadap tanaman sawit kita teman-teman ya. Apalagi saat kondisi cuaca itu kemarau teman-teman ya, itu sangat memang kita perlukan ya untuk menjaga kelembapan tanah itu sendiri teman-teman ya. Contoh teman-teman ya, cara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah contoh seperti hal ini teman-teman ya. Ini sudah sangat bagus ya untuk menjaga kelembapan tanahnya ya, karena ini sudah ditumbuhi rumput-rumput lunak ya di seputaran sawit, dan juga sudah ada penataan pelepah ya, sedemikian rupa ya agar menjaga kelembapan tanah itu sendiri. Nah, rumput ini teman-teman jangan kita basmi ya terlalu sering ya, karena apa, ini sangat bagus untuk kelembapan tanah. Jadi cukup segini aja teman-teman ya. Di saat nanti pun ibaratnya terjadi rumput ini berkembang ya, berkembang tinggi, itu tidak sangat mengganggu ya untuk perkembangan sawit itu sendiri teman-teman ya. Nah, ini sangat bagus ya untuk menjaga kelembapan tanah ya. Nah, yang kedua teman-teman, untuk menjaga kelembapan yang kedua adalah bisa kita juga menggunakan jangkos ya di seputaran pokok sawit teman-teman. Cuman jangkos ini teman-teman ya ada yang berakibat negatif ya terhadap sawit itu sendiri teman-teman. Karena apa? Bisa menimbulkan adanya kumbang tanduk teman-teman. Jadi sebelum kita menjangkos, kita pastikan ya sudah menyiapkan obat untuk pengendali kumbang tanduk ya. Jadi saat kita menjangkos, kita siapkan obat ya. Jadi saat kita jangkos, kita semprot jangkosnya supaya tidak timbul kumbang tanduk ya. Nah, itu juga sangat bagus untuk kelembapan tanah ya, dengan cara kita menjangkos di sekitaran pokok sawit ya, atau mungkin di celah-celah pokok sawit teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, cara yang ketiga teman-teman yang sangat efektif juga, bisa kita membuatkan rorak ya atau kotak air di celah-celah selangkangan sawit teman-teman ya, mungkin dengan diameter setengah meter kali 1 meter teman-teman, atau mungkin setengah meter kali 2 meter teman-teman ya, untuk menampung curah hujan ya di saat musim hujan, bisa menyimpan air ya di seputaran pokok sawit. Itu pun kita harus membuatnya dalam keadaan kebun kita itu kondisinya di dataran tinggi ya, yang kekurangan air teman-teman ya. Tapi kalau misalnya tanah itu gambut, kita tidak perlu melakukan itu teman-teman ya, atau di tanah-tanah rawa teman-teman, seperti itu ya. Nah, itu sangat bagus juga teman-teman ya untuk perkembangan sawit ya, dan juga bisa mencegah trek sawit ya. Jadi cara tiga tadi teman-teman bisa mencegah trek sawit ya berkepanjangan dengan cara tadi. Makanya kita harus bisa melakukan tiga hal tadi ya untuk sawit itu jauh lebih baik. Jadi teman-teman ya, kalau sawit kita itu posisinya di dataran tinggi, itu memang sangat membutuhkan air dan kelembapan ya, karena untuk menunjang besarnya buah itu dari kelembapan tanah ya, dari cukupnya air, seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Makanya kalau seandainya posisi tanah kita itu kayak di dataran rendah ya, terkena air atau lembab, biasanya di saat musim kemarau dia itu sangat bagus ya. Karena apa? Dia cukup air teman-teman. Tapi di saat nanti kondisi penghujan ya, lahan yang mempunyai air berlebih itu sangat tidak baik untuk sawit. Tapi kalau lahan dataran tinggi di saat musim penghujan itu memang sangat bagus ya, karena dia memang membutuhkan air ya. Nah, tapi di saat musim kemarau, sawit yang di dataran tinggi itu sangat kekurangan air teman-teman ya. Jadi sawit yang di dataran tinggi
kita sangat membutuhkan ya kelembapan tanah ya, saat membutuhkan, dan kita juga perlu menjaga tanah ya agar tidak terlalu gersang ya di saat musim kemarau. Makanya gulma itu harus kita jaga sebaik mungkin, karena itu juga bisa sangat berefek positif ya terhadap pertumbuhan sawit kita ya. Contoh sawit ini teman-teman, buahnya sangat maksimal ya. Nah, buahnya sangat maksimal, alhamdulillah ya. Dari segi pokoknya juga hijau-hijau, dan sudah tinggi-tinggi juga, karena memang secara pengendalian gulmanya itu stabil teman-teman ya. Ini rumput-rumput lunaknya sangat bagus ya, dirawat, dijaga untuk menjaga kelembapan teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, itu sedikit informasi, sedikit edukasi ya, agar sawit kita itu berkembang jauh lebih baik ya, dengan 3 cara tadi atau dengan 3 langkah tadi yang harus kita lakukan di perkebunan sawit ya teman-teman. Oke teman-teman ya, jangan lupa ya, jika bermanfaat ya jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman channel Tukang Telusur. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan keselamatan teman-teman, dan diberikan buah yang melimpah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya.